Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, alhamdulillah wa syukurillah, sekarang di Taiwan menunjukkan pas jam 8 malam ya, yang mana daerah bawah Changhua dan sekitarnya suhunya 20 derajat Celcius, yang mana sekarang sangat panas ya. Dan untuk pengetahuan teman-teman, penukaran uang di aplikasi Indogo 1 NT-nya sekarang 512 guys. Jadi udah turun banget ya. Kemarin 518, sekarang cuma 512. Oke, kali ini Suara TKI baru saja ya tadi menerima berita yang mana dilansir dari Suara BMI yang bertemakan TKW Indonesia dipaksa majikannya makan rontokan rambut dan kapas kotor di kamar mandi. Oke teman-teman, seperti biasa yang belum tekan tombol merah atau subscribe atau berlangganan, silahkan tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Kenapa? Agar selalu tahu berita-berita terbaru di Suara TKI. Banyak pengetahuan, banyak pengalaman, dan tentunya akan bertambah wawasan. Jadi tekan tombol merahnya dan aktifkan tanda loncengnya. Sudah? Kita lanjut. Suara BMI. Nasib Muslihah, seorang tenaga kerja wanita atau TKW asal Indonesia di Singapura, menyedihkan. Dia dipaksa makan potongan kapas kotor dan rontokan rambut di kamar mandi oleh majikannya. Tidak itu saja, wanita 24 tahun itu juga beberapa kali mengalami kekerasan oleh majikannya. Penyiksaan atau kekerasan majikan kepada TKW ini akhirnya bergulir di pengadilan Singapura. Terdakwanya bernama Tan Hui Mei yang berumur 35 tahun. Di hadapan hakim, Tan mengaku bersalah atas 5 dakwaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang ditimpakan kepadanya. Dikutip dari channel News Asia, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara 8 minggu kepada Tan pada tanggal Rabu 5 Mei 2021. Berarti baru kemarin guys ya. Ia juga wajib membayar kompensasi sebesar 3.200 dolar Singapura kepada TKW yang merupakan warga Indonesia. Jika tidak membayar, hukuman penjara akan ditambah 16 hari. Kok ringan banget hukumannya ya. Vonis hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menghendaki penjara 12-15 minggu dan denda 3.200 dolar Singapura. Rangkaian penyiksaan terhadap asisten rumah tangga atau ART asal Indonesia itu terjadi di rumah yang dihuni Tan bersama suami dan 3 anaknya, perempuannya serta ibu Tan. Muslihah mulai bekerja untuk Tan pada November 2018. Ia dijanjikan upah 600 dolar Singapura per bulan. Murah banget ya. Coba teman-teman ada nggak yang maksudnya di sini subscriber Suara TKI atau yang dengar video ini emang bener ya? Bener nggak sih 1 bulan tuh yang di Singapura cuma 600 dolar Singapura? Ia diberi tugas pekerjaan rumah tangga, memasak, merawat anak bungsu Tan yang saat itu masih balita. Waduh, pekerjaannya kok banyak banget ya. Namun antara November 2018 sampai Maret 2019, Tan disebutkan memaksa korban menelan potongan kapas kotor di atas meja. Tan juga sampai menunggu untuk memastikan korban memasukkan kapas tersebut ke mulutnya. Astagfirullahaladzim, ini orang apa ya? Kok di Singapura jahat banget sih majikannya.
Pada kurun waktu yang sama, Tan juga menyuruh asisten rumah tangga ini makan rontokan rambut dari lantai kamar mandi. Astagfirullahaladzim. Emang segitu jahatnya ya majikan di Singapura? Coba komentar teman-teman yang pernah kerja di Singapura, emang seperti itu toh? Tan juga menunggu di kamar mandi untuk memastikan tenaga migran Indonesia ini memakannya. Ya Allah. Bulan Desember 2018, korban menelpon polisi dan menyatakan bahwa Tan menamparnya berapa kali jika tidak puas atas hasil kerjanya. Oh, jadi ya ini kenapa nggak lapor dari dulu ya? Dia dilaporkan sama mbaknya karena sering menampar dianya kan, kalau majikannya itu tidak puas dengan hasil pekerjaannya. Namun pada saat itu tenaga kerja Indonesia ini masih bersabar dan tetap kembali bekerja di rumah Tan. Pada 30 Maret 2019, korban memandikan dan menyuapi anak Tan. Setelah itu, ia meninggalkan balita tersebut di ruangan yang di sana ada anak kedua dan ibu Tan. Ketika balita tersebut menangis, korban tidak mendatanginya dengan pertimbangan ada nenek balita dan kakak perempuannya di ruangan itu. Namun, Tan yang saat itu sedang tidur di kamarnya memarahi korban dan menanyai mengapa korban tidak menjaga anaknya. Lah kan padahal di situ ada anaknya juga, ada neneknya. Lah dianya kan lagi kerja. Masa harus dianya juga, ya Allah. Saat RT tersebut berusaha menjelaskan, Tan menampar pipi kiri dan kanannya serta memukul keningnya 3 kali hingga menimbulkan lebam. Astagfirullahaladzim. Muslihat cuma diam saja dan tidak membalas kekerasan Tan. Ia melanjutkan tugasnya mengurusi pekerjaan rumah tangga. Ya Allah. Malamnya Tan memanggil RT ke kamarnya dan mengatakan ia tidak bisa tidur lantaran kakinya sakit. Tan meminta korban memijat kakinya, namun korban tertidur saat mijat kaki. Tan mencubit lengannya bahwa ART dan menyuruhnya jangan tertidur lagi. Oh, jadi banyak itu kan suruh mijitin ya, mungkin saking capek ya dia kan tertidur. Nah ini majikannya yang bernama Tan sampai marah, mencubit, suruh jangan tidur lagi. Padahal mbaknya itu lagi sakit gitu loh. Ya Allah. Belakangan korban memberitahu kakak perempuannya tentang kasus yang dialaminya. Kakak korban menelpon dan meminta bantuan sentra pegawai domestik. Polisi kemudian mendatangi kediaman Tan dan korban dibawa ke rumah sakit dengan lebam-lebam di kening dan lengannya. Astagfirullahaladzim. Wakil jaksa penuntut umum Kateli Chu mengatakan Tan tidak mengakui perbuatannya pada awal penyelidikan. Korban tidak bekerja selama 7 bulan sejak April 2019 hingga ia mendapatkan pekerjaan baru pada Desember 2019. Chu menuntut Tan hukuman penjara 12-15 minggu dan kompensasi setidaknya $3.200 atas penyiksaan dan hilangnya pendapatan selama tidak bekerja. Ini gimana ya? Coba menurut teman-teman, apa emang seperti ini ya majikan di Singapura kok pada jahat kayak gitu? Jadi ngeri banget. Jadi kepada teman-teman yang khususnya yang kerja di Singapura ya, kalau seumpama ada majikan seperti galak, langsung dilaporin aja, jangan terlalu diem ya. Nanti ya seperti ini dia, kalau kitanya terlalu diem malah ngelunjak gitu loh, malah seenaknya gitu. Dilaporin aja, tuman sih. Ya Allah, ya udah teman-teman sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat dan tolong tuliskan komentar kalian semua ya. Coba apakah sejahat ini sih majikan-majikan di Singapura? Kok sampai dengarnya pas waktu suruh makan rambut di kamar mandi? Astagfirullahaladzim.
Oke, semoga bermanfaat ya. Sampai di sini dulu. Saya Roni Saputra, Suara TKI.